wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama, tugas mata kuliah multitrack diplomasi dalam kasus sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Berikut pemaparan materi dari kami. Diplomasi adalah salah satu cara negara untuk memenuhi kepentingan nasional mereka dengan cara menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, diplomasi ini bersifat bilateral dan juga bersifat multilateral. Diplomasi juga dapat dikatakan sebagai seni yang mengedepankan kepentingan nasional mereka, yaitu dengan cara damai atau negosiasi. Tetapi apabila negosiasi ini tidak lancar atau gagal, diplomasi mengizinkan cara-cara lain, yaitu dengan menggunakan kekuatan penuh atau ancaman untuk memenuhi tujuan-tujuan suatu negara. Praktek diplomasi pada umumnya itu dilakukan oleh pemerintah atau negara. Hal ini dapat kita lihat mulai Perang Dingin hingga pasca Perang Dingin itu didominasi oleh negara sebagai aktor utama. Nah, belakangan kemudian beberapa pandangan yang menyatakan bahwa pada kenyataannya negara tidak secara efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Hal tersebutlah yang memunculkan ide-ide baru yang menyatakan bahwa diplomasi itu bisa dilakukan dalam berbagai jalur lain, tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, tetapi ada jalur-jalur lain, yaitu multi-track. Perang dagang antara Amerika Serikat telah terjadi cukup lama. Meski keduanya telah melakukan berbagai proses negosiasi, kedua belah pihak di sisi lain juga telah melakukan aksi balas tarif untuk produk impor di masing-masing negara. Perang dagang memang telah berhasil menarik perhatian dunia. Bahkan tak sedikit negara yang terkena dampak dari fenomena yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina. Bagaimana tidak? Kedua negara ini merupakan kedua kekuatan utama ekonomi dunia yang banyak menjadi kiblat negara-negara di dunia. Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat memiliki arah kebijakan ekonomi ke proteksionisme. Hal itu karena sebelum terpilih menjadi presiden, Donald Trump selalu melihat Amerika selalu kalah dalam perekonomian global, dan menurutnya Cina lah yang mengambil alih keuntungan yang paling besar. Tidak heran mengapa kebijakan ekonomi Amerika Serikat cenderung ke proteksionisme. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor hingga 15% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Selain itu, Amerika Serikat juga membatasi investasi, mengambil tindakan untuk Cina di Organisasi Perdagangan Dunia karena menganggap tidak adil dalam perdagangan bilateralnya. Akibatnya, itu memicu perang dagang karena pemerintah Cina membalas tindakan tersebut dengan menaikkan tarif impor baru hingga 20%. Cina juga mengancam akan membawa masalah ini ke WTO. Meskipun bagi pemerintah kebijakan ini untuk memproteksi ekonomi Amerika Serikat, akan tetapi hal ini menimbulkan perdebatan internal Amerika Serikat, utamanya di kalangan politisi dan industri, terutama industri pertanian, yang khawatir akan keberlanjutan industri mereka, mengingat banyak produk pertanian Amerika Serikat ini bergantung pada ekspor ke Cina. Bahkan secara politik, kebijakan ekonomi akan berpengaruh pada isu keamanan di semenanjung Korea, karena Cina banyak membantu Amerika Serikat dalam isu tersebut. Cina sendiri, kebijakan Amerika Serikat membuat ekspor Cina menjadi lebih rendah hingga menekan pertumbuhan produk domestik bruto negara ini, karena akan menghalangi Cina menuju industri
inovatif, berbasis sains dan teknologi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait multi-track diplomasi dalam perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina telah melalui beberapa upaya jalur diplomasi, yakni multi-track diplomasi dalam penyelesaian kasus. Ada pula beberapa track yang digunakan dalam kasus ini, salah satunya yaitu track government atau jalur pemerintahan yang mencangkup organisasi, badan, lembaga, kelompok yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Dalam jalur pemerintahan ini menggunakan WTO, World Trade Organization, yang merupakan organisasi internasional pemerintah yang mengatur perdagangan internasional, yang mana aturan-aturan perdagangan internasional telah ditandatangani atau diratifikasi oleh beberapa negara dagang di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Cina sendiri. Baik, saya Safiatur Rahma akan melanjutkan materi selanjutnya. WTO atau World Trade Organization dalam kasus perang dagang Amerika Serikat dan Cina memiliki andil besar dalam penyelesaiannya. Keabsahan, kebijakan, dan power yang dimiliki oleh WTO dalam mengatur hukum tentang perdagangan internasional membuat kedua negara ini membawa kasus tersebut ke WTO, sehingga pada tanggal 10 April 2018 China mengajukan keluhan kepada WTO tentang tarif Trump terhadap baja dan aluminium dari China. Menurut data liputan6.com, WTO masih menyelidiki keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang tarif barang-barang dari China. Walau demikian, WTO masih memberikan kebijakan kepada Amerika Serikat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan China. Apabila tidak ada kesepakatan, maka China dapat meminta kepada WTO untuk memfasilitasi ketegangan yang terjadi antara China dengan Amerika Serikat tersebut. Perang dagang Amerika Serikat Cina sendiri masih di dalam penyelesaiannya masih di bawah kuasa dari WTO. Nah, ternyata di jalur lain dalam upaya berdiplomasi antara Amerika dengan Cina itu salah satunya adalah jalur bisnis. Nah, jalur bisnis sendiri ini pada dasarnya itu menggunakan ekonomi sebagai alat untuk berdiplomasi yang dilakukan melalui perusahaan besar seperti MNC hingga perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Dengan kata lain, negara itu berhubungan dengan dunia luar itu untuk mengupayakan tujuannya di segala bentuk aktivitas seperti perdagangan, investasi, dan bentuk lainnya. Nah, pada dasarnya jalur ini tuh umumnya menggunakan soft power dengan melibatkan kelompok-kelompok bisnis tertentu seperti komunitas bisnis utama dan kelompok bisnis yang itu memiliki kesadaran sosial. Bisnis internasional ini pada dasarnya itu berhubungan dengan pembuatan peace building dan peacemaking. Baiklah, di sini peran jalur bisnis dalam perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Di sini dapat dilihat dari keberadaan kelompok-kelompok bisnis tertentu seperti perusahaan manufaktur dan teknologi Amerika Serikat yang kemudian memberikan peringatan kepada Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump untuk mengakhiri bea masuk yang diberikan kepada Cina. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran para pebisnis Amerika Serikat akan dampak dari perang dagang terhadap produk-produk AS yang ada di Cina. Dari hal ini menandakan bahwa peran perusahaan-perusahaan melalui jalur bisnis dalam melakukan upaya perdamaian melalui tekanan kepada pengambil kebijakan. Kemudian keberadaan jalur bisnis ini tentu mendatangkan mendorong untuk membangun sebuah kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Cina. Jalur bisnis dalam diplomasi akan menciptakan interdependensi antara Amerika Serikat dan Cina melalui kerjasama. Nah, tentu saja dari jalur bisnis ini dapat menciptakan simbiosis mutualisme di antara kedua negara sehingga potensi untuk terjadinya konflik ini dapat terhindari.
jalur lain yang memiliki peranan penting dalam upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan China di tengah perang dagang yang terjadi antara dua negara ini adalah jalur penelitian, pelatihan, dan pendidikan. Jadi jalur ini berusaha menciptakan perdamaian dunia melalui proses pembelajaran, baik itu program-program universitas, lembaga-lembaga think tank, dan lembaga-lembaga penelitian lainnya yang memang fokus pada upaya perdamaian dunia. Jadi dalam hal perang dagang antara Amerika Serikat dan China, sebuah lembaga think tank di China yang kemudian menamakan dirinya sebagai National Institution for Financial Development ini menempatkan sebuah dukungan penuh dari pemerintah China, dan memang mereka banyak melakukan penelitian ataupun kajian-kajian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga think tank ini, mereka kemudian menemukan bahwa sebuah financial panic akan terjadi apabila perang dagang ini terus berlanjut ke depannya. Makanya kemudian ini banyak menjadi rekomendasi kepada pemerintah China untuk dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan-keputusan dalam kaitannya dengan upaya menghentikan perang dagang yang tengah terjadi antara Amerika Serikat dan China. Nah, contoh lain, diplomasi melalui jalur penelitian, pelatihan, dan pendidikan dalam kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan China boleh kita lihat dari keberadaan para pelajar China yang melakukan studi di Amerika Serikat. Jadi berdasarkan data yang ada menyebutkan bahwa terjadi peningkatan volume pelajar China yang melakukan studi di Amerika Serikat tiap tahunnya. Bahkan data yang saya dapatkan pada tahun 2008 ada sekitar 98.235 mahasiswa China yang ada di Amerika Serikat untuk melakukan studi. Kemudian itu mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2019, angkanya bahkan mencapai 369.548. Jadi keberadaan para pelajar China yang ada di Amerika Serikat ini sebetulnya dapat menjadi agen perdamaian antara Amerika Serikat dan China yang tengah mengalami ketegangan hubungan akibat perang dagang yang terjadi di antara kedua negara ini. Jadi boleh dikatakan track kelima yang kemudian berbicara tentang education, training, and research ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini. Track selanjutnya yang kami masukkan sebagai jalur diplomasi antara dalam kasus atau isu sengketa dagang antara Amerika Serikat dan China adalah track yang terakhir, yaitu track media and public opinion, di mana kami melihat bahwa track ini cukup berperan penting dalam sengketa kedua negara maupun negara-negara maupun perusahaan-perusahaan yang dalam menanggapi isu tersebut, bahwa jalur ini bertujuan untuk sebuah perdamaian antara negara melalui informasi. Selain itu juga tujuan dari track yang ke-9 ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana opini publik terhadap berbagai isu yang ada hingga melewati batas-batas negara yang akan dibentuk dan diungkapkan melalui misalkan sosial media, baik cetak maupun elektronik. Nah, adapun tugas dari multi track yang ke-9 ini yaitu melalui teknologi komunikasi dan informasi memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai resolusi konflik perdamaian dan apa itu hubungan internasional kepada masyarakat luas. Nah, seperti halnya dalam kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan China, di mana dari awal dari sengketa ini hingga berakhirnya sengketa, sebenarnya media sudah memberikan kontribusi dalam menyampaikan informasi terhadap masyarakat di seluruh dunia mengenai sengketa dagang tersebut, sehingga negara-negara dapat bersiap dari dampak yang akan ditimbulkan dari sengketa tersebut. Kemudian juga track ini menjadi wadah atau membantu menyampaikan setiap informasi baik dari kedua negara. Misalkan Donald Trump kemarin misalkan melakukan tweetannya di Twitter dalam menyampaikan misalkan penaikan tarif impor terhadap Cina, kemudian Cina membalas melalui konferensi persnya terhadap kasus tersebut. Kemudian juga bermanfaat bagi kawasan-kawasan maupun perusahaan-perusahaan yang terdampak dari sengketa dagang tersebut, dan masyarakat internasional pun juga yang merasakan dampak dari sengketa tersebut melalui media dan informasi, baik melalui media cetak maupun media elektronik serta sosial media, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan kedua negara, bukan hanya negara mereka yang dirugikan, tetapi sengketa tersebut banyak pihak yang akan dirugikan, sehingga kedua negara tentu saja akan mencari alternatif atau proses perdamaian, dan ini akan menjadi suatu pertimbangan bagi kedua negara dan untuk mencari jalan
jalan perdamaian. Lalu kemudian jalan perdamaian tersebut kita mengetahuinya lewat dari mana? Mungkin kita mengetahuinya lewat dari media, tentu saja melalui media informasi, resolusi-resolusi, melalui konferensi-konferensi pers yang dilaksanakan oleh kedua negara maupun pertemuan-pertemuan itu dipublikasikan melalui media dan informasi. Jadi saya kira dalam banyak kasus ataupun apapun itu di era sekarang karena dipengaruhi era globalisasi, saya melihat bahwa dalam banyak kasus media pasti selalu terlibat. Dan kemudian juga ini media cukup bermanfaat bagi semua negara. Mungkin sekian, terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu kasus perang dagang Amerika Serikat dengan Cina pada intinya dapat dilakukan melalui beberapa jalur dalam diplomasi. Dari beberapa jalur diplomasi di atas, semuanya memiliki porsi kesempatan yang sama dalam mencapai perdamaian dunia ataupun penyelesaian sengketa dagang antara kedua negara. Hanya saja perlu ada pemaksimalan jalur-jalur tersebut, seperti memaksimalkan peranan para aktor-aktor dalam jalur tersebut. Sekian dari kami.